Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Jadi pertemuan pada sore hari ini yaitu jumpa pers bersama teman-teman media nasional untuk sedikit penyampaian dari teman-teman panitia balik apa dan tujuannya apa untuk balik dari kegiatan balik ini dan output kedepannya itu apa sebenarnya dari kegiatan ini gitu, dan melihat potensi budaya juga di Flores Timur. Maka dari kegiatan ini banyak hal yang teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Himla Lombok melakukan beberapa kegiatan yang berlangsung selama dari tanggal 14 kemarin sebenarnya, dari flash mob sama sharing session bersama teman-teman dari Dako Kadako, dari teman-teman dari DPK, daripada kosong Arspit, dari teman-teman dari Lombok. Mungkin saja langsung saja mungkin dari kawan-kawan dari panitia balik sedikit penyampaian mengenai apa tujuan dan output ke depan dari kegiatan ini. Nah, langsung saja kepada Kak Opi, persilakan. Terima kasih. Selamat sore. Sore yang baik untuk kita semua. Kami dari Himpunan Mahasiswa Lamoholot Himla Lombok balik ke sini adalah menengok kampung sebenarnya. Jadi menengok kampung, kemudian kata bersua kami pilih untuk bersuap pada siapa saja dan kapan saja dan di mana saja. Dan ada isu-isu yang berkembang hari ini yang akan kami bersua juga. Kami sangat ingin bersua. Poin dari kegiatan balik bersua kami kali ini adalah bagaimana posisi kami. Hari ini kami bergerak pada ruang-ruang kesenian dan itu sebagai senjata kami atau alat kami untuk bagaimana merespon pasca bencana. Pasca bencana ada poin yang harus diingat adalah bagaimana recovery terhadap mental. Maka ruang itu kami pakai untuk menjadi ruang trauma healing buat masyarakat yang terdampak, ya terutama adik-adik, anak-anak kecil. Dan yang kami ingin bangun adalah ini sebuah set pertunjukan, sebuah set kesenian yang dibangun adalah ruang kreativitas. Nah, ruang kreativitas itu ingin membangkitkan semua gerak-gerak positif. Jadi hari ini kita misalnya bicara ruang-ruang negatif yang diciptakan oleh kaum pemuda segala macam jadi keluhan. Mungkin saja kami bisa melakukan hal kecil ini, minimal bisa merubah mindset sedikit saja untuk mereka berkreativitas, berpikir segala macam. Nah, pilihannya adalah kami ada visual art. Visual art itu ada graffiti, ada mural, ada teman dari Lombok yang kami boyong ke sini. Dia sudah bom beberapa kegiatan. Kemarin kita di tanggal 14 kemarin ada flash mob. Ada pantomime. Itu mulai dari ujung Lamahala sampai titik pusatnya di Wewerang, kemudian dari Weburak di situ sampai ke titik pusatnya di depan gereja, kemudian dari arah kantor camat titik pusatnya di sini. Jadi 3 arah mata angin itu yang kami pilih sebagai welcome drink kami bahwa ini mereka mau ngapain. Dan ternyata responnya kemarin pun, misalnya kami di Weburak, orang begitu lihat saja mereka sudah tersenyum bahwa ini ada keanehan yang menarik buat mereka. Ini ada hiburan gratis buat kami. Setelah itu kami merasa ini sudah cukup karena kami tidak pernah menjelaskan apapun ini mau ngapain, namanya flash mob. Nah, setelah itu baru kami buat ruang publikasi segala macam. Kemudian kami set tempat ini menjadi semacam karnaval, semacam festival. Di situ kami tumpahkan semua, ada puisi, ada teater, ada musik, ada visual art, kemudian ada pantomime. Kita tumpahkan di sini. Nah, di sini sebagai ruang trigger, bagaimana yang kami butuhkan adalah respon dari masyarakat, respon dari generasi muda bahwa mereka ternyata ada sesuatu di sini.
Dan ini bagaimana mereka melihat prosesnya. Setelah mereka melihat proses, harapan kami, apresiasi mereka, entah itu negatif atau positif, itu kami terima dan kemudian jadi olahan kami. Ketika next kami kembali, ada sesuatu yang kami dapat. Nah, sekaligus kami bicara ruang atmosfer. Hari ini banyak sekali teman-teman literasi, teman-teman penggerak kesenian, ada kelompok-kelompok teater, kelompok musik, semua bergerak hari ini. Tapi mungkin saja ada hal mungkin kurang segala macam pengamatan kami, maka kami ingin mengajak kolaborasi. Maka di 2 hari belakangan ini kami mengadakan latihan bersama, menggambar bersama, mural bersama. Nah, itu sebagai poin kami dan kemudian kami tumpahkan nanti di acara festival Panggung Balik Bersua. Nah, apresiasinya setelah itu kita lihat ruang atmosfernya itu seperti apa. Nah, saya pasti akan bicara sama Bang Bara sebelumnya ke sini. Nah, bagaimana dengan setelah ini, pasca ini, kira-kira prediksinya gimana? Itu nanti akan diulas kira-kira atmosfer kesenian, atmosfer kebudayaan yang ada di Flores Timur. Nah, apakah gitu, Dinas Pariwisata atau Kebudayaan melihat ini sebagai peluang untuk sebagai merger kerjasama yang baik? Kami sangat terima. Tapi minimal kami punya rules yang sama-sama harus dipahami dan diikuti bersama. Outputnya lagi satu adalah ketika ruang ini kami buat, kemudian ada masyarakat yang ini teman-teman dari mana? Ada himpunan mahasiswa Lombok gitu, mahasiswa. Harapan kami generasi yang dari SMA tamat 1-2 tahun itu bisa melanjutkan kuliah di sana dan kemudian kami bisa proses di sana. Setelah itu kami balik seperti biasa, akan ide-ide kreatif yang muncul ya tambah sulam aja nanti ruang kreatif yang kita bicarakan di sini. Kira-kira begitu pengantar dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Nanti ya Bang Bara yang akan membahas tentang atmosfer di sini ya, tentang budaya. Dia lebih paham. Kreativitas yang seperti Abang jelaskan tadi, melibatkan komunitas-komunitas mana saja, Bang? Oke. Lalu yang kedua, kapan dimulai festivalnya dan sampai kapan? Oke. Yang kami libatkan teman-teman pertama yang hari ini masih aktif adalah teman-teman dari Murin Bolen, literasi Murin Bolen, kemudian Lingkar Seni Adonara, kemudian teman-teman kompleks Warawiri sendiri sebagai pusatnya di sini, teman-teman dari Brandos, dari Gajel, dari Petages, Etiofas, Rega, Merdeka 45, kemudian ada OI Adonara, kemudian ada Teater Sinaria, Mas Dewa Awatololon, dan hari ini mereka sementara di belakang mereka lagi latihan bersama di lapangan bola voli. Nah, itu kemudian pelaksanaannya kemarin kita tanggal 14 sampai di tanggal 23 nanti. Ini tanggal 19 di sini dan tanggal 23 nanti kami ada di Koli Petung ya. Koli Petung. 19 itu nanti ada panggung bersua. Panggung bersua itu ada di situ nanti ada ruang dari jet sana itu ada ruang untuk semacam bazar jualan para ibu-ibu dan para pelaku pasca bencana yang di sana yang masih bisa usaha kita panggil untuk jualan di sini. Kemudian di sini area pertunjukan. Di sini nanti ada satu panggung pantomim musik, kemudian di situ panggung utama, panggung teater dan apalagi ya? Sama digital art ada visual dari teman-teman dari DPK Space dan teman-teman IKTL dari Laratuka sama Bengkel Seni Milenial Suradewa Laratuka. Mereka tanggal 18 sudah bisa ke sini. Kayak gitu. Terima kasih banyak Pak Opi atas ulasannya tentang kegiatan balik. Jadi saya langsung saja ke teman-teman dari seniman dari Lombok sebelum sampai pada salah sastrawan nasional Bang Bara. Jadi mungkin sedikit ulasan perjalanan dari Lombok sampai ke sini. Jadi mungkin teman-teman dari DPK terlibat banyak dari kegiatan balik ini sampai harus ke Adonara gitu. Mungkin sedikit penyampaian dari Tawang mengenai kegiatan ini, Bang. Saya persilakan. Di teman-teman dari DPK Art Space, daripada Kosong Art Space ya, kami sebuah studi untuk visual dealer
keterlibatan kami dari awal di kegiatan balik ini, dari mulai publikasi hingga ke dokumentasi, untuk bekerja sama dengan teman-teman Himla Lombok yang kebetulan di Lombok sendiri hampir setiap kegiatan kami selalu dilibatkan oleh teman-teman Himla Lombok di Mataram. Kemudian secara personal saya di sini diminta untuk apa? Menggambar bersama di sini, yang kemudian kemarin dibalut sama sharing session itu dengan tema Unwritten Story, yang dimana tujuannya kembali membangun estetika gambar di kampung, karena seminggu saya di sini itu melihat banyak sekali gambar-gambar yang kemudian lahir dari tangan-tangan pemuda di sini yang akan tetapi tidak dikelola dengan atau dijaga dengan baik. Nah, tujuannya tidak lebih sekedar bagaimana menciptakan lingkungan yang rapi, yang bersih. Jadi ketika sebelum menggambar, alangkah baiknya dibersihkan dulu lingkungannya, baru digambar, karena kayak yang biasa dibilang tuh healthy mind and healthy body. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Jadi mencoba ngerespon apa yang ada di sini dengan visual begitu. Terima kasih. Kadako, jadi ini sedikit gambaran dari Kadako tentang kenapa harus menggambar bersama. Mungkin poinnya mudah lebih sadar akan lingkungan ketika mereka harus menjaga sebuah gambar ataupun lukisan di dinding-dinding jalan gitu. Jadi langsung saja ke salah satu sastrawan nasional, Abang Bara Patiraja. Ya, Nangis. Abang Bara bisa mengulas tentang kegiatan ini dan apa di dalam kepala Abang Bara sendiri pasca kegiatan ini dampaknya bagaimana gitu. Nah, jadi saya silakan Bang. Ya, saya nggak tahu ini label ini datang dari OPI apa dari MC. Dia lah. Jadi nggak ada lagi sebenarnya dikotomi antara pusat dan daerah gitu. Semua sudah dipatahkan oleh apa ya, kemajuan high tech hari ini gitu. Jadi Jakarta hari ini bukan lagi pusat, tetapi Flores Timur, Adonara, bahkan Lamahala bisa menjadi pusat dalam segala segmentasi kegiatan kebudayaan. Yang menarik dari OPI ini adalah dia selalu balik lewo atau pulang kampung, tidak hanya membawa tubuhnya, tidak hanya membawa tubuh teaternya, tetapi juga membawa tubuh gagasan. Nah, kesempatan pada sore hari ini dan ritme kegiatan yang sudah dilakukan menurut saya adalah manifestasi paling estetis daripada tubuh gagasan itu. Nah, ini apa ya, saya kira satu hal yang sangat kritikal yang perlu dijumbuhkan. Jadi bukan hanya ditumbuhkan ya, tetapi dijumbuhkan di dalam apa ya, iklim berkesenian dan berkebudayaan di Flores Timur. Tentu saja membangun atmosfer tidak serupa dengan membangun jembatan. Dia butuh waktu, butuh energi, butuh kreativitas yang saya kira lintas sektor kesenian. Jadi bukan hanya orang sastra, bukan hanya orang teater, orang art, tetapi ada kolaborasi. Nah, kolaborasi inilah yang akan diciptakan di panggung bersua Pulang Kampoeng di tanggal 19 itu ya, saya kira. Jadi di situ ada art performance. Saya secara pribadi juga akan menarasikan 3 negeri dalam satu sajak epik dan teman-teman anak-anak muda yang lainnya. Nah, berbeda ya kalau kita bicara soal iklim kesenian di masa lalu. Orang Nusa Tenggara Timur misalkan kalau mau jadi penyair dia harus hijrah dulu ke kota yang lain, dan itu melahirkan banyak sekali maestro-maestro di kesastraan. Kita punya almarhum Umbulan Duparangi, orang Sumba, tetapi dia mampu mendirect satu iklim berkesenian dan berkesastraan yang luar biasa kreatif di Jogja ketika itu. Nah, kemajuan teknologi dan atmosfer yang sudah terbuka sekian bagus di era kontemporer ini menjadi satu modal kultural. Jadi bukan hanya persoalan modal kapital, tapi modal kultural bagi kawan-kawan pemuda-pemuda di sini untuk terus mendaraskan imajinasi kreatifnya, gagasannya.
Nah, atmosfer ini akan mangkrak ketika komunitas-komunitas di setiap daerah itu kan mengalami semacam satu konflik yang sifatnya sektoral. Nah, ini perlu dijaga dan dirawat. Jangan sampai terjebak dalam ranah-ranah kayak gitu. Ngurusin komunitas kebudayaan tidak seperti ngurusin partai politik gitu loh. Jangan dibawa ke sana spiritnya. Kalau mau agar iklim kreativitas dan kesenian itu tumbuh bagus. Nah, ini satu poin penting karena rata-rata fenomena berkomunitas di daerah manapun ketika ini menjadi satu avatar yang mendirect gerakan mereka, pada ujungnya ya kita akan berkubangan di dalam ruang yang sifatnya sangat konfliktual, bukan malah sebaliknya melahirkan energi-energi kreatif. Nah, ini aset bagi Flores Timur saya kira, aset bagi Nusa Tenggara Timur, sehingga kedepannya nanti anak-anak muda kalau mau jadi seniman, mau jadi teaterawan, tidak perlu jauh-jauh lagi gitu, tapi itu tumbuh di depan mata kita sendiri. Nah, itu butuh waktu yang panjang, butuh energi kreativitas, dan yang satu lagi adalah butuh kolaborasi. Nah, kolaborasi ini penting saya kira. Masing-masing seniman tidak bisa hari ini mempertahankan egosentrisnya untuk membungkus diri di domainnya saja gitu. Tapi orang teater harus berkolaborasi dengan sastra, dengan musik, dan dengan genre-genre kesenian yang lainnya. Itu poin yang pertama. Terus poin yang kedua, kebudayaan tampaknya ya masih dianggap sebagai cemilan ya. Ini menurut saya satu fenomena yang akut di negeri ini, bukan hanya di Flores Timur gitu. Orang belum terlalu pede ketika misalkan mau menjadi budayawan atau mau menjadi penyair atau mau menjadi seniman gitu. Nah, ini berangkat dari satu pemahaman atau kesadaran praktis bahwa secara bargaining position dengan dunia yang lain kita tidak punya kekuatan gitu. Padahal tugas seorang budayawan itu sangat luar biasa. Yang dia bangunkan adalah kesadaran kritis masyarakatnya gitu. Tugas seniman itu di situ gitu. Dia tidak bisa mengubah harga tempe atau harga ikan kita yang anjlok di lautan itu menjadi sangat mahal, tidak bisa. Tetapi dia membangun kesadaran orang, membangun kesadaran kritis orang untuk apa? Untuk mengenali dirinya dan mengenali kekayaan khazanahnya gitu. Nah, ruang ini saya kira sudah hadir di sini, tinggal bagaimana dijaga stamina dan tenaganya agar ini bukan sesuatu yang insidental, yang sifatnya momentum, yang tiba lalu kemudian menguap gitu. Saya kira itu ya poin pentingnya, menjaga energi kreativitas, dan yang kedua adalah menciptakan atmosfer berkesenian yang positif, dan poin yang ketiga tadi itu. Saya kira itu ya. Terima kasih Bang Bara Pati Raja, sebagai sastrawan yang lahir dari Kabupaten Flores Timur yang banyak menulis karya-karya sastra seperti Ratapan Laut Sawu yang saya pernah baca beberapa kali. Juga banyak orang Flores Timur yang telah melahirkan karya-karya sastra seperti sekarang itu Kuhuta, Arianto Gen, Jemi Piran, Hasayon, dan beberapa lainnya. Tetapi tingkat produktivitas mereka sekarang semakin menurun. Apakah ini Bang Bara Pati Raja melihat literasi tentang sastra itu minim, atau ada hal lain yang melonjak dari seni sastra yang tumbuh di Flores Timur ini? Mungkin itu saja. Mungkin pertanyaannya juga untuk Bang Bara ya. Tadi dijelaskan soal ruang kreativitas ini harus dikaitkan juga dengan bagaimana menghidupkan kembali budaya-budaya lokal kita setempat. Yang ingin saya tahu, budaya apa yang ingin dalam teater ini kali ini? Oke, langsung saja ya. Saya singkat aja ya, nanti ditambah sama ini aktor muda tampan kita, Bang Gopi. Dari pertanyaan kedua, saya kira yang hilang hari ini adalah budaya tutuk koda. Nah, budaya tutuk koda itu di masa-masa saya tumbuh kecil itu masih saya alami gitu. Jadi oral tradition lah ya, itu tumbuh subur, dan saya kira itu basic yang paling genuine untuk melahirkan imajinasi kita sebagai seorang aktor, seorang pengarang, seorang sastrawan. Hari ini
musuh besar kita adalah produk sains dan teknologi berupa Android dan anak-anak sekarang kan memang digerus habis oleh modernisasi budaya yang instan kayak gitu. Nah, tutuk koda saya kira penting untuk menghidupkan kembali, tidak hanya di ruang yang sifatnya individual, tetapi juga ruang klausal, yaitu melalui pertunjukan dan melalui sastra. Nah, itu saya kira satu strategi kebudayaan yang cukup strategis untuk memupuk dan menghidupkan kembali salah satu tradisi yang disebut dengan tutuk koda ini. Nah, ini penting ya saya kira. Jadi mungkin ke depan orang bisa bikin lomba tutuk koda di mana-mana gitu loh, bukan hanya soal lomba pidato, lomba apa gitu. Nah, kalau di dalam bahasa akademiknya disebut oral tradition itu, tradisi tutur itu. Nah, ini penting sekali gitu. Anak-anak yang masih kecil di usia-usia emasnya itu tidak akan hilang dan terhapus satu kata pun ketika mereka menerima transformasi estetik seperti itu gitu. Itu pondasi bagi saya. Nah, saya di jauh kemudian hari baru menyadari bahwa oh ternyata basic awal saya sebagai seorang pengarang itu dijumbuhkan atau disentuh pertama kali dari hal-hal seperti itu, dari tradisi-tradisi seperti itu. Nah, itu yang apa ya, yang paling dekat dengan pertunjukan ya, di teater, di sastra. Terus kemudian yang kedua soal produktivitas, saya kira mungkin setiap penyair atau setiap sastrawan yang menelurkan karyanya, kalau tolak ukurnya adalah melahirkan buku, barangkali ada yang membutuhkan endapan. Jadi tidak apa ya, tidak terus-menerus dia harus melahirkan dalam 1 tahun, dan ada fase yang namanya pengendapan yang disebut oleh Aristoteles sebagai momen katarsis itu. Dia ingin mengendapkan dulu pengalaman bawah sadarnya, lalu kemudian akan melahirkan satu karya yang benar-benar sudah terendap dan direnungkan secara kuat, sehingga dia tidak melahirkan karya-karya yang sifatnya prematur gitu, tapi lahir dari satu proses yang matang gitu. Nah, produktivitas juga saya kira bukan hanya dalam melahirkan karya ya, tetapi berkolaborasi dengan kaula-kaula muda di bidang song, di bidang video sinematik dan lain sebagainya. Nah, sastra bisa bekerja di ranah itu gitu. Puisi tidak bunyi hari ini kalau hanya hanya nulis di buku lalu kemudian ngarapin orang baca, dia nggak bunyi. Tapi puisi harus bisa menggerakkan tubuh, puisi harus bisa menggerakkan nada, puisi bisa bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang lain. Gitu. Nah, ini yang saya kira menjadi satu tantangan besar bagi pengarang hari ini. Ketika dia tidak mampu mengadaptasi dirinya di ranah industri kontemporer seperti ini, maka percayalah dia akan tenggelam, dia akan mati. Oleh karena itu yang seperti dengan apa yang saya jabarkan di awal, bahwa kita butuh kolaborasi yang sifatnya tidak eksklusif, hanya di ranah puisi atau teater tuh enggak. Nah, karena ruang kreativitas itu terbuka lebar ya. Nah, kalau hari ini mungkin papan atas ya, kalau kita ngomongin soal industri ya mungkin seni rupa, film gitu, itu masih apalah ya, masih sangat kuat. Tapi kalau sastra, teater memang butuh apa ya, butuh tenaga yang besar gitu loh. Iya, karena ya kita butuh strategi, lagi-lagi kita butuh strategi untuk bisa mendekatkan hal seperti itu menjadi konsumsi publik yang lebih masif. Saya kira itu dua pertanyaan itu Opi bisa nambahkan. Ini sekalian saya tambahkan. Iya. Berbicara soal sastra, di dunia sastra, nama Bang Bara sudah terkenal di kalangan kita orang Indonesia. Tapi hari ini saya baru tahu bahwa ada Abang Opi, sosok muda kreatif yang ternyata punya kreativitas tingkat tinggi gitu. Sekarang publik Flores Timur ingin tahu dari Abang berasal dari mana, lalu sampai ke titik ini nih dari mana, perjuangannya seperti apa? Oh, baik. Kalau yang pertama, ruang pertunjukan kali ini memang lebih bicara dekat dengan masyarakat, karena nggak mungkin para seniman atau pelaku atau apapun membuat pertunjukan dan diperuntukkan untuk seniman gitu, sama saja. Tapi diperuntukkan untuk masyarakat. Nah, pilihan naskah atau permainan yang kami mainkan sangat realis gitu, mudah dipahami. Tapi memang dalam alur pertunjukan ada ruang ambiguitas dan memang butuh tafsir dalam para apresian, tergantung para apresian. Tapi memang keinginan saya, kebetulan saya sebagai sutradara, saya sangat ingin mendekatkan bahwa pertunjukan itu harus dekat dengan masyarakat, dan mungkin saja lahirnya ini orang kurang menggandrungi sinetron misalnya, tiap habis sudah mendekati malam televisi sudah mulai menyiarkan sinetron segala macam itu. Minimal ruang pertunjukan sebagai pengganti, sebagai alternatif untuk hal-hal seperti itu. Nah,
kedekatan pertunjukan ini benar sangat sosialis, mudah dipahami dan kemudian sangat cair gitu ketika orang menonton, oh ya ini maksudnya. Tapi ada pola yang dipermainkan di dalam ruang-ruang itu. Benar-benar butuh, kami proses hampir 6 bulan satu pertunjukan, proses satu 6 bulan. Menurut saya itu juga masih belum matang. Idealnya mungkin 1 tahun atau 2 tahun dalam prosesnya. Nah, dan paling menggelitik adalah ketika kami berangkat ke sini, ada isu yang muncul adalah isu nasional, itu persoalan alutsista, yang kemudian Kompas yang begitu menarik membuat bingkisannya itu, covernya. Kita lihat covernya aja kita sudah tertarik, dan isu itu mungkin kami akan mainkan di dalam satu potongan pertunjukan pendek. Dan itu kan saya mainkan dengan simbol-simbol Medusa, itu perempuan yang berambut ular, dan kemudian saya akan ganti perempuan berambut tank. Jadi ada peluru, ular itu sudah diganti dengan peluru. Nah, kemudian pertanyaan kedua itu, saya sebenarnya awalnya SD SMP-nya di sini di Lamahala. Kemudian saya pindah ke Kupang, sekolah di Man Kupang. 6 bulan saya pindah ke Muhammadiyah sini. Habis itu saya melarikan diri kuliah ke Mataram. Sampai di Mataram selesai, saya kuliah di IAIN. Saya bergabung bersama teman-teman komunitas seni yang ada di kampus. Saya berproses di teman-teman seniman di Taman Budaya, para senior. Setelah saya lepas dari kampus, saya tetap intens berkegiatan, berproses di sana. Konsen saya di keaktoran. Habis belakangan saya bicara penyutradaraan. Setelah pasca saya ke Malaysia kemarin waktu 2019 kemarin, pulang fokus ke penyutradaraan. Teman-teman Himla saya garap. Kemudian saya sebenarnya sudah 2 tahun pernah di sini. 2 tahun di sini itu saya di Suradewa. Sebelum Bengkel Seni Milenial muncul, saya buat namanya Teater Anatomi di Suradewa. Kami karnaval itu, orang karnaval itu membicarakan tentang kait adat segala macam. Saya bicara kritik ketika Larantuka itu sudah menjadi robot gitu. Bahwa di Larantuka di Sulawesi Timur itu juga Indonesia. Saya bicara ruang-ruang kritik di Karnaval Agustus, dan itu saya rasa udah pasti mencuri perhatian. Anak-anak semua pada koran, kemudian body painting, dan itu main sepanjang perjalanan. Kami melakukan pertunjukan sepanjang perjalanan. Setelah itu kami ikut festival berapa kali. Yang paling mencengangkan kepala dinas pendidikan waktu itu, ketika kami pertunjukan, selesai pertunjukan seperti sinetron itu. Selesai pertunjukan dia masuk ambil mic dan bilang, ini sekolah mana ini? Dia lihat, oh ini dari Suradewa, kalau gitu besok aku Kupang ambil laptop. Saya dapat hadiah laptop dari kepala dinas pendidikan provinsi waktu itu. Nah itu yang mencengangkan di hari Aksara Internasional di Larantuka. Pasca itu dan saya harus hijrah lagi ke Lombok. Saya bilang, saya harus belajar lagi. Nah, karena kehidupan saya di Larantuka di Sulawesi Timur, saya hanya berhitung 8 jam atau 6 jam. Sementara saya di Lombok, saya di Mataram, saya berhitung 24 jam harus hidup dan berkarya. Gitu. Buat gitu. Tidak harus di momentum yang ini, tetapi long time ago gitu. Ini diapresiasi sebagai apa ya, satu kekayaan kebudayaan di Lamolot ini. Ada satu potensi yang sangat luar biasa. Saya kira di situ, Pak. Mako kan lagi mendunia nih, Bang. Apa ada rencana tidak untuk bikin pertunjukan di Mako sana? Sebagai ajang Iya, ini kan. saya selalu berpikir ruang yang representatif itu adalah ruang kolosal. Jadi kita tidak punya ruang yang representatif untuk ruang pertunjukan, maka sepanjang jalan ini adalah panggung gitu. Apalagi bicara Meko itu kalau misalnya saya bayangkan dia akan menjadi festival kelelawar gitu. Orang-orang menjadi kelelawar menuju Meko gitu. Di situ kemudian kita bicara laut segala macam. Nah, sempat kita diskusi di sana bahwa ada ruang mistis, ruang mitologi yang harus dibangun untuk membangun pariwisata. Maka ruang pertunjukan itu sebagai daya ungkap. Salah satu sebagai daya ungkap selain sastra, ruang pertunjukan daya ungkap. Nah, kalau seandainya saya ingin mau, maka saya akan garap ruang kolosal pertunjukan besar. Jadi misalnya 200 orang, 300 orang, dan bunyi. Dan gagasannya tetap kultur yang ada di sini yang kemudian harus dimainkan. Tapi tetap spiritnya, tapi tidak akan menggarap bahwa pure ini kultur ini dan budaya ini yang kita bawa. Tapi ada semacam
ruang-ruang kontemporer yang kemudian distilisasi dalam bentuk kekaryaan. Tapi tetap mainnya harus main kolosal, main besar, biar bunyi katanya Bang Bara. Ya, kira-kira begitu. Bang Bara, apa yang perlu digali lagi di buku ini selain dari pasir putihnya itu? Yang seperti tadi Abang jelaskan soal ritual memanggil kelelawar. Iya, saya kira narasi mitologinya itu ya. Narasi mitologinya perlu dibangun sebagai pintu gerbang orang untuk merasa penasaran datang. Ngeliatin Meko tuh urgensinya apa sih? Plusnya apa gitu. Kalau ngomongin pantai ya di mana-mana ada eksotisme pantai itu. Tetapi kekasan, keunikan, ada rasa penasaran. Disitulah saya kira yang disebut dengan ya setiap pariwisata pasti punya branding. Setiap kota pasti punya etalase kebudayaan. Katakanlah Makassar punya Losari, Jogja punya Parangtritis dan segala macam gitu, Malioboro dan segala macam. Nah semua itu dibangun dalam jangka waktu yang saya kira bukan hanya persoalan infrastrukturnya gitu loh, tetapi persoalan konten dan persoalan gagasannya gitu. Nah ini yang belum tercipta di kita, gitu. Belum lagi bicara soal problem infrastruktur kita gitu. Jauh dari harapan gitu. Banyak faktor lah ya saya kira untuk mengembangkan pariwisata di Flores Timur khususnya. Tetapi yakin dan percayalah bahwa kita surga yang tersembunyi gitu. Dan sudah saatnya dunia menengok ke sini gitu. Karena kita masih sangat purba banget. Masih sangat purba. Nah, yang begini-begini biasanya dicari sama dunia-dunia yang kontemporer ini. Orang sudah capek lah dengan segala gegap gempita modernitas sehingga mereka ingin kembali ke alam, pengen menemukan jati dirinya dan segala macam. Saya kira itu, brother. Ya, Bang. Nah, ya ini mungkin seputar tentang kehidupan seniman ya. Kita tahu seniman ini dia tumbuh dan berkembang itu sendiri melalui banyak proses sampai pada kematangan, sampai pada siap action di panggung ya. Yang ingin saya ketahui atau publik juga mengetahui, tentu kedepannya kita mengharapkan ada banyak lahir generasi-generasi seniman. Bisa diceritakan sedikit, memberikan gambaran sedikit terkait bagaimana secara ekonomi orang yang berada dalam dunia seniman itu sendiri. Mungkin akan menjadi motivasi tersendiri untuk anak-anak muda Flores Timur. Karena kita juga tahu saat ini visi dan misi Bupati Flores Timur adalah selamatkan orang muda Flores Timur. Oke, tantangan besar ya, ini saya pertanyaan menarik ya. Antara aspek domestik, satu sisi dapur harus menyala, satu sisi karya harus tetap dilahirkan gitu. Nah ini menarik. Jadi tadi sudah saya singgung di awal bahwa ketika saya ngambil contoh, saya sastrawan aja ya, dalam hal menulis aja lah, menulis karya-karya sastra. Ketika kita tidak mampu mengadaptasi diri kita dengan perkembangan industri kontemporer hari ini, maka kita akan tenggelam dalam energi untuk berkarya. Bahkan dapur juga bisa nggak menyala gitu kalau memang seniman tuh menjadikan itu sebagai arsenal untuk membangun kehidupan domestiknya gitu. Nah yang dimaksud dengan ranah kreativitas untuk melawan atau masuk ke dunia industri adalah misalkan kayak gini, saya menerbitkan buku Geser Dikit Halaman Hatimu itu dalam bentuk buku puisi tetapi juga ada audio barcode-nya. Nah ini strategi kebudayaan untuk mengatasi kecenderungan kontemporer hari ini. Setiap HP punya punya barcode ya. Jadi ketika orang beli buku Geser Dikit Halaman Hatimu, itu ada audio barcode yang sudah saya titip di situ, sudah ditaruh di dalam buku sehingga ketika mereka scan audio barcode-nya itu langsung mendengar audionya gitu, di HP-nya masing-masing. Nah, itu menjadi satu karya sastra bilingual atau bisa didengarkan dan bisa dibaca pertama kali di sepanjang sejarah kesusastraan di Indonesia. Belum ada yang melakukan itu. Nah, sekarang sudah banyak itu. Tetapi saya melakukan itu di 2019 Geser Dikit Halaman Hatimu. Terus kemudian yang kedua, di samping melahirkan karya-karya orang, saya juga menulis buku semi biografi ya. Yang paling terbaru adalah buku Aku Adalah Peluru, Mahabbah Koni Rahakundini Bakri, buku biografi tentang salah satu sosok perempuan hebat di Indonesia, Sri Kandinya Nusantara, yang hari ini menjadi sangat kontroversial karena terjadi semacam perdebatan panjang dengan Pak Menan Prabowo. Nah, kalau orang mau tahu tentang seluk-beluk kehidupannya secara personal, baca saja buku Aku Adalah Peluru itu. Nah, itu strategi sih sebenarnya. Secara kapital tentu saja macam-macam ya.
ada 3 mekanisme paling. Yang pertama itu jual naskah, yang kedua sifatnya royalti, dan yang ketiga penerbitan indie. Nah, di buku pertama dan kedua saya diterbitkan oleh Gramedia, tetapi secara bisnis itu sangat merugikan penulis karena kita hanya mendapatkan 10% dari total oplah atau total budgeting yang kita dapatkan. Maka buku keempat dan seterusnya saya memilih jalur underground, yaitu menerbitkan sendiri, memasarkan sendiri, dan memanajemennya sendiri. Nah, saya kira ini lebih strategis gitu. Iya, 2 poin itu. Kalau di teater saya mungkin Opi bisa lah. Oh ya, kalau Mungkin 1 kali pementasan berapa gitu. Itu dapur, kerja dapur sih, tapi bagaimana membuat strategi yang pas sehingga artinya bahwa kita masih bisa bernapas sampai pada hari ini dengan tersenyum dengan manis ya. ya itu sebenarnya kematangan harus matang. Ya. Jadi dia kalau misalnya ada istilah bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil itu gitu, dia udah matang dari awal. Dia berdiri saja orang akan bayar. Saya ke Malaysia bayarannya mahal. Pertunjukan di EPK nasional bayarannya mahal. Jadi karena badan tubuh ini sudah jadi dalam ruang teater, kita ngomong AIUE saja orang pasti bayar. Saya hari ini kalau misalnya kursus orang anak kecil itu, saya anak kecil itu bayarnya mahal. Jadi saya kalau ngomong nominal berarti yang kursus musik itu pasti tutup mata ini. Jadi saya teman-teman seniman yang musik atau lagi orkestra itu pasti iri aja kalau saya ngomong berapa jam kamu ajar? 2 jam. Berapa bayarannya? Ting ya. Mereka langsung balik muka. Saya mau jadi teatrawan lagi. Jadi jangan berpikir bahwa ruang kreativitas tetap hidup. Bagaimana menghidupkan dapur yang menghidupkan karya. Jadi itu misal ini sementara ini saya menghidupkan karya, saya mengupgrade diri saya. Jadi setelah ini jualan pasti banyak. Jadi orang akan membeli banyak hal. Nah, teman-teman, hari ini ada sajian sebelum kita closing kita langsung. Oke. Main. Kita nonton satu pertunjukan kecil dulu. Pantau main. Kita ini sedang baik-baik saja. Bayangkan dana yang sebesar itu kalau mereka hamburkan, maka dia nggak bakalan bisa seperti itu. Dia tidak akan bicara imajinatif. Dana apa itu? Ya, banyak dana yang hari ini yang diselewengkan. Dana alutista ya? Alutista juga boleh. Yang lain kalau di sini nggak perlu sebut kan. Belum tahu data ya. Kira-kira begitu. Terima kasih. Thank you, Mas.
Oke. Terima kasih kawan kelas. Jadi mungkin saja langsung statement jadi dari Kawara ya, dari Kawara aja. Sedikit penyampaian. Ya, saya Provisiat dan salam hormat buat kawan-kawan pers yang hari ini sudah meluangkan waktunya nyebrang pulau gitu. Mudah-mudahan reportase teman-teman pers ini akan menjadi gema suara kita bersama yang membangunkan tidak hanya orang yang tidur, tapi juga membangunkan imajinasi yang tumpul di Flores Timur agar kemudian bisa melahirkan karya-karya jenius dan gemilangnya. Percayalah, Opi dan kawan-kawan balik Lowo pulang kampung ini membawa gagasan, nyala gagasan ini adalah menurut saya ya satu representasi yang paling estetis dari selamatkan anak muda Flores Timur. Pertanyaan dari saya, begini, mungkin Bang Opi pernah bertemu dengan saya di Lembata ya dalam film kolosal secara nasional Lama Holot. Nah, mungkin dari kacamata kakak sendiri ketika turun di Lembata dan hari ini hadir di Flores Timur, kira-kira potensi apa yang ada di dua kabupaten yang sempat saya bertemu di Lamahora? Potensi apa? Ya, potensinya sebenarnya teman-teman ya punya potensi spirit yang sangat bagus, tapi ruang menggagas itu yang kemudian menurut saya dia masih sangat kecil. Tapi kalau misalnya hari ini tetap dibangun, maka itu tidak menutup kemungkinan semua akan jadi besar, karena teman-teman punya semangat yang sangat bagus. Di dua kabupaten ini pun saya lihat punya potensi yang sangat bagus dan kemauan yang sangat bagus, asalkan spirit itu segera dibangun. Kalau nggak dibangun, dibiarkan terus, kita akan ngeblat, akan datar terus sampai selesai, hanya menunggu momentum. Kalau menunggu momentum itu nggak bagus, harus ngeluar sendiri, itu baru bagus. Kira-kira begitu. Apa nih lihat keadaan anak muda yang ada di sini kira-kira seperti apa kondisi mengasih? Kalau saya melihat bagaimana mereka harus terus melamun gitu dan terus berpikir kira-kira mau ngapain. Kalau mereka hanya kondisinya tetap stuck, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi mereka harus tetap apa saja mau buat, silahkan buat. Mau handcraft, mau pertunjukan, mau baca puisi, mau gambar, semua kalau mau dilakukan, silahkan lakukan. Tidak ada batas, tidak ada salah benar dalam melakukan seni. Itu relativitas, itu bagaimana persoalan pandangan orang mengapresiasi saja. Salah benar itu bukan urusan kita, urusan Tuhan. Jadi satu poin lagi, anak muda harus gelisah terhadap perubahan. Betul. Kegelisahan itu menjadi poin penting untuk orang berkarya. Kalau anak muda sudah di comfort zone, makan disediakan laut, minum disediakan laut, terus kemudian makan disediakan oleh kebun, sudah berada dalam ranah comfort zone atau zona nyaman, mampat itu imajinasi. Jadi harus punya kegelisahan akan perubahan. Nah, tugas kawan-kawan seniman adalah menyembuhkan kegelisahan itu, menyebarkan virus kegelisahan itu agar kemudian mereka bisa mau progresif untuk menata sumber daya dirinya terutama. Itu yang penting. Thank you. Foto baru. Oke.